Ada berita hangat yang sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini mengenai respon Presiden Joko Widodo ketika ada kritikan pedas dari salah seorang Wakil Ketua Umum MUI, Dr. Anwar Abbas. Kritikan pedas ini disampaikan ketika Kongres Ekonomi Umat Islam yang kedua. Nah, seperti apa kritikannya dan bagaimana Presiden Joko Widodo meresponnya? Mari kita kupas bersama. Dr. Anwar Abbas mengkritik Presiden Joko Widodo mengenai ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia. Menurut data, 1% rakyat Indonesia itu menguasai sekitar 59% lahan di Indonesia. Sedangkan 99% rakyat Indonesia lainnya itu hanya menguasai 41% lahan di Indonesia. Tentunya ini merupakan ketimpangan yang luar biasa dan sangat valid dan sah tentunya kalau seorang Dr. Anwar Abbas, seorang tokoh publik, memiliki kegelisahan terhadap ketimpangan yang sangat luar biasa ini dan menyampaikannya kepada pemimpin tertinggi di Republik ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo meresponnya? Beliau kemudian mengamini, menyetujui terkait data dan kegelisahan yang disampaikan oleh Dr. Anwar Abbas itu. Hanya saja ada satu statement, ada satu kalimat dari Bapak Presiden Joko Widodo yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Beliau sampaikan, bukan saya yang membaginya. Pertanyaan ini kemudian agak sebenarnya bisa mengguncang rasionalitas kita, mengguncang logika kita gitu. Seorang Presiden Republik Indonesia yang telah 7 tahun berkuasa dan sudah masuk di periode keduanya menyampaikan ada permasalahan di negeri ini yang bukan disebabkan oleh beliau satu sisi, tapi di sisi yang lain juga menyampaikan bahwa ini bukan tanggung jawab beliau gitu loh. Padahal seharusnya sebagai seorang presiden, semua permasalahan di negeri ini, di republik ini adalah merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin tertingginya. Apalagi beliau ini kan sudah 7 tahun memimpin Indonesia. Beliau tentunya selama 7 tahun ini sudah mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah upaya agar permasalahan-permasalahan yang beliau temukan ketika tahun pertama menjabat itu bisa diselesaikan selama periode menjabatnya. Yang kedua, ini kemudian juga mengingatkan kita bagaimana seorang katakanlah pemimpin perusahaan yang telah memimpin perusahaan selama 7 tahun, kemudian ada katakanlah entah komisaris atau entah ada masukan dari stakeholdersnya, ada suatu permasalahan besar yang terjadi di perusahaan itu, atau kemudian pemimpin organisasi yang setelah 7 tahun berkuasa, memimpin suatu organisasi dan ada salah satu unsur atau anggota organisasi itu menyampaikan ada masalah besar di organisasi ini, kemudian pemimpinnya menyampaikan bahwa itu bukan tanggung jawab beliau, itu dengan kata lain seakan-akan tanggung jawab pemimpin di periode sebelumnya. Bagaimana kita melihat pemimpin yang seperti ini gitu? Bukannya pemimpin itu seharusnya mengambil tanggung jawab. Bukannya pemimpin itu seharusnya bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi di eranya. Dan kemudian bukan malah melemparkan ke masa lalu. Janganlah kemudian prestasi yang bisa diraih atas kelanjutan dan kesinambungan dari para pemimpin masa lalunya itu diklaim hanya sebagai prestasi pribadi atau pemimpin di masa itu. Bapak Presiden Joko Widodo, masa pemerintahan Bapak masih ada 3 tahun. Marilah fokus pada permasalahan hari ini, karena setiap permasalahan yang ada, yang Bapak temui, yang bangsa dan negara ini temui hari ini, merupakan tanggung jawab Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia untuk memimpin pemerintahan ini dan juga bangsa dan negara ini,
untuk bisa maju ke depan dan memperbaiki semua permasalahan yang ada. Janganlah malah kemudian sibuk menoleh ke belakang atau bahkan melemparkan kesalahan atau permasalahan hari ini ke para pendahulu Bapak. Para pendahulu Bapak telah memberikan fondasi yang luar biasa yang membantu memudahkan Bapak dalam mengemban amanah sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Harapannya tentu Bapak juga bisa meninggalkan fondasi dan juga landasan yang sangat baik untuk presiden yang akan menggantikan Bapak di 2024 nanti. Saya Herzaki Mahendra Putra. Jangan lupa ya, di subscribe, like, dan di share. Terima kasih.